Dan jangan lupa saudara-saudara, benamkan dalam setiap benak kita, dalam setiap doa-doa, harapan saat kita berpikir, saat kita merasa, saat kita jatuh terpuruk bahwa Tuhanku dahsyat. Betul-betul sudah ribuan, jutaan, miliaran orang mengalami bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat. Dan juga jangan lupa, bukan cuma dahsyat buat orang lain, buat bangsa-bangsa lain, tetapi dahsyat untuk kehidupanku. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, edisi ke-130 di tahun 2024 ini. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda di waktu libur ini, kebetulan kita liburnya panjang ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Anda lebih banyak waktu untuk diri Anda sendiri, untuk keluarga Anda, dengan sahabat dan kenalan, dan jangan lupa dengan Tuhan. Saya menebak-nebak bahwa Anda kayaknya sedang tidak ada di rumah ini. Entah di jalan, entah di mall, entah lagi ada kegiatan, ada yang di luar kota juga. Saudara-saudara, liburan boleh-boleh saja. Tapi jangan lupa, apakah Anda tadi ke gereja untuk merayakan hari raya kenaikan Tuhan? Kalau itu memang Anda lakukan, meskipun keluar kota, cari gereja dulu Romo. Saya acungin 4 jempol buat Anda. Artinya, Anda dalam hidup Anda, di dalam kesibukan-kesibukan Anda masih memberi tempat yang utama untuk Tuhan. Kalau kita menomorsatukan Tuhan, Tuhan pasti akan menomorsatukan kehidupan kita. Saudara-saudaraku, kalau Anda yang ke gereja, pasti di hari raya kenaikan Tuhan selalu ada peristiwa-peristiwa, lagu-lagu yang luar biasa. Ada satu lagu yang dinyanyikan oleh pemazmur yang paling saya suka dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dinyanyikan dengan indah, liriknya juga bagus, yang selalu terngiang-ngiang setiap pulang gereja. Saya yakin Anda juga demikian. Lagunya demikian dari Mazmur bab 47. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Betul nggak? Suka nggak lagu itu? Suka Romo, betul-betul. Tuhan yang bangkit, naik ke surga. Hal ini diceritakan, dikisahkan, dilaporkan, disaksikan oleh banyak orang, oleh para murid Tuhan ini, oleh para rasul Yesus Kristus ini, dan juga betul-betul dicatat dalam kisah para rasul, dalam Injil-Injil, mencatat peristiwa yang sama. Nah, saudara-saudara yang terkasih, seperti apa sih peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga harus dimaknai, dan juga apa relevansinya untuk kehidupan kita, untuk iman kita, untuk supaya kita betul-betul memperoleh kekuatan dan rahmat Tuhan Yesus yang bangkit, Tuhan Yesus yang naik ke surga, dengan janji-janjinya, dengan penyertaan-penyertaannya, dengan nubuat-nubuatnya buat kita. Tuhan Yesus yang terangkat ke surga tidak meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Apakah pada saat Tuhan Yesus kembali untuk kedua kalinya, Tuhan Yesus masih menemukan iman di bumi? Kalau saya akan tetap terus bertahan sampai pada kesudahannya. Bagaimana dengan Anda? Saudara-saudaraku, di Mazmur bab 47, dalam ayat-ayatnya diungkapkan begini. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Saudara-saudara, yang namanya dahsyat bukan cuma salah satu acara di televisi yang banyak penggemarnya. Tuhan Allah kita adalah dahsyat. Dahsyat ketika Allah menciptakan kita manusia dan seluruh alam semesta. Dahsyat dalam seluruh rencana-rencananya. Dan jangan lupa saudara-saudara, benamkan dalam setiap benak kita, dalam setiap doa-doa, harapan saat kita berpikir, saat kita merasa, saat kita jatuh terpuruk bahwa Tuhanku dahsyat. Betul-betul sudah ribuan, jutaan, miliaran orang mengalami bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat.
Dan juga jangan lupa, bukan cuma dahsyat buat orang lain, buat bangsa-bangsa lain, tetapi dahsyat untuk kehidupanku. Saya berharap semoga hidup kita masing-masing dengan cara-caranya sendiri, waktunya, aturannya, di mana, tempatnya, kapannya, Tuhan betul-betul menunjukkan kedahsyatannya untuk hidup kita masing-masing. Saya, seorang Romo Yosef, seorang Romo biasa, sudah sering kali begitu banyaknya mengalami kedahsyatan-kedahsyatan Tuhan. Dan biasanya kalau saya udah mengalami kedahsyatan Tuhan itu, saya nggak bisa ngomong lagi, speechless. Karena betul-betul Tuhan itu setia pada janjinya. Asal kita juga setia pada janji Tuhan. Bukan cuman kita memahami Tuhan dengan pola pikir kita. Dengan keinginan kita, Tuhan harus begini, Tuhan harus begitu. Aku ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Itu kayak lagunya Doraemon. Tetapi apakah kita memahami Tuhan seperti jalannya Tuhan, seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan buat kita? Jangan cuma satu arah doang. Tuhan, engkau harus begini, engkau harus begitu. Memahami Tuhan yang maha luar biasa, maha dahsyat dengan otak kita yang serba terbatas ini. Gak bisa, saudara-saudara. Nanti jatuhnya enak-enaknya kita aja, mau-maunya kita, suka-sukanya kita. Itu sangat bahaya. Kita menciptakan Tuhan, bukan Tuhan yang menciptakan kita. Nah, maka dari itu saudara-saudara, cobalah betul-betul alami kedahsyatan Tuhan. Tuhan itu jauh lebih besar, jauh lebih agung, jauh lebih luar biasa daripada yang dipikirkan oleh manusia paling liar sekalipun. Maka dari itu tundukkan hati. Jangan sok paling benar, jangan sok paling hebat, jangan sok paling sombong, jangan sok yang paling suci jadi manusia. Aku ini hamba Tuhan. Tuhan, kutundukkan diriku di hadapan-Mu. Kedahsyatanmu Tuhan, kemuliaan-Mu, keagungan-Mu. Aku tundukkan diriku. Dan Tuhan akan menunjukkan sungguh-sungguh di mana letak kedahsyatannya buat hidup kita masing-masing. Keren bukan Mazmur bab 47? Lalu dikatakan di ayat berikut, Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Kidungkanlah mazmur bagi Raja kita. Kidungkanlah mazmur. Itulah alasannya saya mengangkat Mazmur bab 47 di hari raya kebangkitan Tuhan ini. Betul-betul kita diminta untuk bermazmur, berdoa dengan nyanyian, berdoa dengan puji-pujian. Jangan ada muka yang lesu, jangan ada hati yang membatu, jangan ada hidup yang betul-betul seperti katak dalam tempurung. Sorak-sorai, sukacita, karena Tuhan betul-betul telah menunjukkan janjinya, tanda-tandanya buat kita orang-orang yang percaya. Maka saya usul saudara-saudara, di hari raya ini banyak-banyak nyanyi aja udah. Dengan lagu-lagu pujian, apapun lagu yang Anda suka lah. Kan kalau saya lagi suka lagu, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Nah, itu lagu itu saya akan ulang terus di handphone saya, di YouTube ataupun di mana-mana saya nyanyiin. Betul-betul hari raya ini betul-betul mengundang kita, mengajak kita, yuk ada sorak-sorai, puji-pujian, mazmur dari diri kita. Jangan diem aja, meneng aja, cemberut aja, ngeluh aja meskipun masalah datang silih berganti ya. Dililit hutang, Romo, kalau orang dililit hutang, dikejar-kejar debt collector, Romo, mana bisa sih Romo nyanyi puji-pujian? Coba dulu. Kadang-kadang itu kita terlalu menyempitkan pikiran kita sebetulnya dengan pikiran kita sendiri. Dikatakan, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan lagu yang paling indah. Bayangin coba. Allah merajai segala bangsa. Di atas tahtanya yang kudus ia bersemayam. Selain Tuhan Yesus yang naik ke surga, ke tempat asalnya, dengan janjinya ia akan kembali. Untuk kita semua, kita diminta untuk melakukan lagu yang paling indah. Tadi Anda waktu ke gereja nyanyi nggak? Romo ngomongnya baru sekarang. Kan kalau kemarin jauh lebih baik. Ya udah, nanti kalau hari Minggu Anda ke gereja, diminta nih nyanyi ini, jangan diem aja. Nggak hafal Romo lagunya, ya bawa puji syukur, bawa mada bakti.
Ya gimana, Romo kan berat, Romo. Saudara-saudara, mikul salib aja kita belum ya. Baru disuruh bawa buku nyanyian, udah ribut berat. Tapi kalau tas yang mewah-mewah, yang mahal-mahal gitu ya, Anda nenteng dengan bangganya luar biasa. Pikul salib kehidupan kita. Itulah murid-murid Tuhan. Jadi saya sebagai imam seringkali melihat umat kalau misa itu diem aja. Mungkin lagunya susah, lagunya sulit. Maka bagi setiap anggota kuria, ketika memilih lagu juga utamakan lagu-lagu yang bisa dinyanyikan oleh seluruh jemaat. Betul-betul lagunya itu. Jadi apalagi lagu pembukaan. Sebab kalau di awal aja udah lagunya susah, biasanya ke belakang udah turun duluan semangatnya. Maka lagu pembukaan kalau bisa itu lagu yang semua umat bisa menyanyi dengan penuh sukacita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, memang dalam bacaan pertama itu dari Kisah Para Rasul bab 1, tulisan seorang Lukas, penulis Kisah Para Rasul kepada Theophilus. Bagaimana yang dia tulis adalah ajaran dan juga karya-karya Tuhan Yesus yang ditulisnya secara luar biasa, secara sistematis, supaya membuat orang yang membacanya menjadi percaya dengan kesaksian-kesaksian yang ditulis dalam Kisah Para Rasul. Bagaimana roh kuasa, kasih Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam diri murid-murid Tuhan ini sampai hari ini, yang membawa kita untuk menjadi orang-orang percaya. Kemudian yang luar biasa ditulis dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 11, dikatakan pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dikatakan tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat dengan mereka, berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit?" Ya mungkin para murid ya sedih, sukacita, resah, tapi semangat juga karena betul-betul Tuhan yang mereka imani sungguh-sungguh kembali ke tempat asalnya. Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Saudara-saudara yang terkasih, itulah iman gereja, iman yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Lagi-lagi saya ulang, ketika Tuhan Yesus datang kembali, apakah masih ditemui iman di bumi ini? Kemudian saudara-saudara, dalam bacaan Injilnya dibacakan Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Dikatakan ketika naik ke surga, Tuhan Yesus mengutus para muridnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Lalu Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang ajaib supaya para muridnya tetap terus bersemangat mewartakan tugas perutusan mereka ini. Nah, dikatakan saudara-saudara, ketika terangkat Tuhan Yesus ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Lalu dilanjutkan, pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja, meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara-saudara, percayalah ya, dalam hidup kita sekarang ini Tuhan selalu menyertai. Tuhan masih turut bekerja. Tuhan bukan hanya bekerja dalam diri murid-murid Tuhan, dalam Kisah Para Rasul, dalam gereja perdana, sampai detik ini pun karya Tuhan masih tetap terus bekerja dan bisa dirasakan. Dan kitalah agen-agennya, kitalah utusan-utusan Tuhan untuk melaksanakan karya-karya itu. Bukan seorang diri, Tuhan, firman-Nya, tanda-tandanya akan menyertainya. Maka dari itu saudara-saudara yang terkasih, yang namanya hidup, kadang kita di atas, kadang kita di bawah, bukan? Saya Romo Yosef juga pernah gagal kok. Saya Romo Yosef juga pernah hancur-hancuran kok. Saya Romo Yosef juga pernah merasa hidup saya udah gak ada harapannya lagi. Gak ada masa depan yang cerah lagi kok. Tapi saudara-saudara, penting di sini, ketika Anda sedang mengalami sebuah pergumulan, Anda sedang dalam masa-masa berat kehidupan Anda, sadarlah bahwa itu sementara sifatnya. Ketika hidup Anda dalam kekelaman, percayalah itulah titik di mana Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya, kedahsyatannya buat kita. Sayangnya kita kurang sabar.
sayangnya kita kurang menempatkan rasa percaya kita pada Tuhan. Hati kita mendua, justru di saat-saat berat hidup kita, iman kita justru malah melemah. Saat berat segala masalah-masalah, malah keluarga jadi berantakan. Hidup bersama, doa bersama, makan bersama, udah nggak ada lagi. Kasih semakin hilang di tengah keluarga karena sibuk dengan pikiran-pikiran dan masalah. Saudara-saudara, hati-hati, itu jebakan-jebakan dunia. Tuhan Yesus yang bangkit membuka sebuah wawasan buat kita. Saya yakin dengan Bible Learning ya, sudah 4 tahun ini Bible Learning sampai sejauh ini, itu saya ikut ambil bagian dalam karya Tuhan. Bukan karya saya, tapi Tuhan yang berkarya, saya cuma ikut aja, saya cuma dipakai aja jadi perpanjangan tangan kasih Tuhan gitu ya. Itu yang luar biasa. Termasuk juga biarlah dalam masalah-masalah kita yang sedang kita hadapi saat ini, meskipun sudah kita coba, kita tetap babak belur, Tuhan, aku izinkan Engkau tetap bekerja. Engkau turut bekerja sampai hari ini. Bekerjalah terus ya Tuhan, sampai aku bisa melewati masa-masa terberat dalam kehidupan ini. Nanti saudara-saudara, ketika dalam kegelapan Anda melihat titik terang, matahari yang terbit dalam kehidupan Anda, kemuliaan Tuhan menjadi nyata, pasti speechless, gak bisa ngomong, cuma memuji, berterima kasih, bersyukur. Makasih Tuhan, makasih bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan yang menarik yang mau saya juga angkat adalah yang mau saya perkenalkan kepada Anda, namanya doa Paulus. Doa Paulus itu Anda bisa baca di suratnya kepada jemaat di Efesus. Dikatakan begini, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberi kamu roh hikmat. Ini doa Paulus buat kita. 1. Paulus berdoa buat kita supaya Tuhan Yesus memberikan kita roh hikmat, roh kudus, roh kebenaran, roh yang selalu menguatkan dan melindungi kita. Lalu juga dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, ini dia. Perlu rahmat, perlu wahyu dari Tuhan. Wahyu adalah Tuhan yang membuka rahasianya buat kita. Bukan kita yang manusia yang serba terbatas ini mencoba memahami Allah dengan cara kita, pikiran kita. Seringkali nggak nyambung, nggak sanggup, nggak nyampe. Tetapi kita butuh rahmat supaya kita mengenal Dia dengan benar. Itu yang tadi saya katakan, memahami Allah, mengenal Allah, berelasi dengan Allah, beriman kepada Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, sesuai dengan jalan-jalannya. Seringkali tidak mudah. Sebab kalau kita memahami Allah dengan apa yang kita pikirkan, yang kita mau, itu gampang banget. Tetapi justru seringkali membawa kita kepada pengenalan yang tidak benar. Maka butuh wahyu, butuh berkat, butuh hikmat untuk mengenal Dia secara benar. Nah, dikatakan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Nah, ini dia ini. Mata hatimu terang. Setelah mengenal Allah secara benar, Allah yang benar kita kenal dengan benar, membuat mata hati kita menjadi terang. Betul-betul. Gak ada lagi kabut-kabut keraguan, gak ada lagi hambatan, gak ada lagi segala hal-hal materi duniawi yang seringkali menipu. Tetapi betul-betul mata hati kita menjadi terang. Kalau udah terang saudara-saudara, itu ya berkat-berkat rahmat-rahmat akan mengalir tanpa henti dalam hidup kita. Agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Seringkali kita tuh berharap tapi malah kita ragu-ragu. Apa bisa? Apa mungkin? Tapi doa Paulus kali ini adalah supaya kita bisa mengenal dan mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Saya sebagai seorang imam, orang terpanggil ini, saya bisa berharap apa? Untuk diri saya, keluarga saya, umat yang saya layani, untuk gereja, untuk dunia. Demikian juga dengan Anda. Sebagai suami, istri, anak, orang tua, Anda punya harapan Anda. Apa? Seringkali kita takut untuk berharap. Dikatakan, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikannya untuk diwarisi oleh orang-orang kudus. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya.
Saudara-saudara terkasih, mengenal karya-karya Tuhan dalam diri kita, dalam Alkitab, dalam kesaksian banyak orang, mengajak kita untuk berani berharap karena terlalu luar biasa, terlalu kayanya pengharapan yang ada di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, janji ya sama saya, jangan nyerah lagi. Janji sama saya, ketika masalah Anda betul-betul lagi terpuruk betul-betul, jangan kurangi iman Anda. Jangan hancurkan keluarga Anda. Meskipun masalahnya datang silih berganti, teguhkan kembali iman tekad Anda. Aku mau berjalan di jalan Tuhan. Karena apa? Tuhan turut bekerja dari zaman dulu, hari ini, dan selama-lamanya. Itulah yang kita minta di hari raya kenaikan Tuhan ini. Tuhan, bekerjalah dalam diriku. Bekerjalah saat aku mencari nafkah. Bekerjalah Tuhan dalam keluargaku. Bekerjalah Tuhan dalam sakit penyakitku. Bekerjalah Tuhan dalam hutang-hutangku. Bekerjalah Tuhan dalam semua keretakan-keretakan rumah tanggaku. Tuhan turut bekerja. Percayalah. Salam damai sejahtera. Selamat hari libur. Bye-bye. Tuhan berkati.